Dulu ketika saya pertama hadir ke pertemuan, ketika ditanya apa kabar, ngapain sih kok kayak gitu kayak anak kecil? Apa kabar? Merdeka kayak anak kecil. Ingat teman-teman, ketika kita pengen sukses, ketika kita pengen berhasil, buang gengsi Anda, buang rasa gengsi Anda, maka insya Allah hidup Anda akan jauh bergengsi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang kenal sama saya? Masa nggak kenal sih? Berarti nggak punya TikTok ya? Oke, perkenalkan nama saya Randy Apriandi, biasa dipanggil Ariel. Cuman kalau dulu kan cita-citanya pengen jadi anak band, pengen jadi artis. Ya karena terkalahkan sama Ariel Noah, dan alhamdulillah sekarang jadi artisnya PTPS. Latar belakang saya mentor-mentor Bapak Ibu semua. Dan insya Allah di depan saya adalah calon-calon orang sukses selanjutnya. Amin. Bapak Ibu semua, ada nggak yang saat ini kehidupannya lagi kesulitan keuangan? Atau ada nggak yang merasa saat ini lagi terlilit utang? Yang ngalamin seperti saya dulu, gimana rasanya? Setiap akhir bulan ketemu lagi, mau makan gak enak, ya kan? Mau minum kadang gak terasa. Karena kenapa ya? Karena ini ingat tuh ya hutang terus. Tapi insya Allah wasilah menjalankan di sini bersama SS Wetin dengan bersama Best Man Operation, insya Allah Bapak Ibu bisa lunas hutang riba, bahkan bisa kebeli motor dan mobil selanjutnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak mentor-mentor yang sudah membuktikan, termasuk saya sendiri alhamdulillah, yang dulunya diinformasikan sama mentor saya Kang Ferry, teman sekolah, teman ngeband dulu, tapi alhamdulillah sekarang dulu hanya sekedar teman ngeband, tapi di BIC adalah rekan bisnis, bahkan bisa menjadi keluarga juga. Dan itu luar biasanya mentor kita teman-teman, yang dimana ketika kita bergabung di BIC ini, mungkin ada di sini bingung cara memulai, betul? Gimana sih cara memulai? Prospek ditolak terus. Ketika dapat formulir, transfernya nggak jadi. Wah Kang, saya PHP udah seneng nih dapat formulir ya, di WA sama calon mitranya diisi formulirnya, udah seneng lihat formulirnya. Tapi ketika mau dicek, mau di follow up, kok nomor saya diblokir? Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya alumninya. Saya pernah ngalamin gitu. Kondisi di mana Bapak Ibu sekarang rasakan. Banyak penolakan, banyak hinaan, dan alhamdulillah saya alumninya. Tapi karena banyak penolakan itulah sekarang alhamdulillah bisa kebeli mobil secara cash. Bapak Ibu semua, materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah materi yang dimana akan bisa punya penghasilan. Ada yang mau seperti itu? Yang bisa punya kendaraan secara cash, Pajero secara cash, dan rumah secara cash. Cuman tadi kata panitia katanya materinya sampai jam 12 malam, siap? Ya. Siapa yang siap jam 12 malam? Coba angkat tangan. Oke, Bapak Ibu siap kalau saya mau tidur ya. Karena ini materi sangat luar biasa, di mana materi tersebut sudah banyak melahirkan ribuan orang bisa lunas hutang, bahkan udah ribuan orang bisa punya kendaraan secara cash. Tinggal kita, pembuktian sudah banyak. Produknya jelas, bisnisnya jelas, tinggal kitanya meyakinkan diri kita. Karena untuk keyakinan kan tidak harus merasakan. Ada yang tahu gak pesawat sama mobil lebih cepat mana? Teh, pernah naik pesawat gak? Lebih kenceng mana mobil sama pesawat? Kok bisa tahu pesawat? Karena melihat kan. Begitupun juga di BIC ini, kita gak harus merasakan dulu, kita gak harus membuktikan dulu, cukup melihat mentor-mentor yang sudah sukses, maka insya Allah kita akan jadi bukti selanjutnya. Oke, di sini ada yang dipaksa nggak sama mentornya datang ke sini? Yakin enggak? Tapi kok transfernya pada telat? Udah di WA beberapa kali baru transfer ya. Karena kenapa? Karena saya pun juga dulu dipaksa sama Kang Ferry. Kata Kang Ferry, Kang Randy workshop, Kang Randy training. Duh Kang, gimana boro-boro workshop, buat ngopi besok aja bingung. Gimana kita mau hadir ke pertemuan, hutang aja harus dilunasin, bingung mau bayar dari mana. Tapi alhamdulillah ketika dipaksa hadir ke pertemuan, dipaksa hadir ke workshop, alhamdulillah kemarin sama Kang Ferry bisa jalan-jalan ke 3 negara.
Makanya buat teman-teman semua, jangan pernah bosan ketika dipaksa sama mentornya. Karena kenapa? Karena di bis ini kita nggak dipaksa apa-apa. Kita di bis ini dipaksa untuk sukses kok, nggak dipaksa untuk nyolong. Coba waktu sekolah dulu dipaksa bolos, mau nggak? Dipaksa bolos aja kita kadang mau kan? Nah ini dipaksa kita sukses loh. Kita dipaksa bisa punya Pajero, kita dipaksa bisa punya rumah 1 miliar, masa kita nggak mau? Siap? Maka insya Allah di 2025 ini teman-teman akan jadi pencapaian baru yang dimana bisa merasakan indahnya, bisa mobil cash, bisa punya rumah cash, yang dimana pakai motor, wipernya kayak gini manual. Astagfirullah. Tapi kalau misalkan punya mobil cash, kita cukup kayak gini, ada hujan kita berdiam diri, setel musik, keren AC, enak motor kayak gini. Tapi coba kalau misalkan pakai motor, udah mah motornya nyicil, nggak lunas, akhir bulan ditagih terus, betul. Datang hujan, wipernya kayak gini. Astagfirullah. Makanya insya Allah teman-teman, dengan di bis ini, insya Allah teman-teman juga akan merasakan bisa punya mobil secara cash. Mau dimulai ke materinya? Siap punya mobil? Ya. Udah bisa bawa mobil teh? Terus nanti mobilnya buat siapa? Diajarin juga sama mentornya. Oke, siap, next materinya. Tugas dan tanggung jawab member dan leader. Kalau misalkan kita kerja, ada tugas dan tanggung jawabnya enggak? Ketika kita jadi karyawan, tugasnya apa? Ketika kita kerja, ada yang kerja di sini? Siapa yang kerja? Coba angkat tangan. Teh, kalau misalkan kerja, tugas sebagai karyawan apa? Kalau misalkan kerjanya dalam 1 bulan, kerja cuma 1 minggu, kira-kira gimana? Dipecat. Dapat gaji enggak? Nah, ketika kita kerja, ketika kita sebagai karyawan, pasti ada tugas dan tanggung jawabnya. Karena kenapa? Di dalam pekerjaan aja kita ada tugas dan tanggung jawab, betul? Ketika kita kerja, berangkat pagi, pulang sore, betul? Ketika kita buka usaha, buka pagi, tutup sore, betul? Begitupun juga di sini. Tapi yang jadi pertanyaan saya tuh, kenapa ketika kita sudah jadi member, presentasi cuma 1 kali 2 kali, dapat penolakan, kenapa harus mengeluh? Kenapa kita harus down? Padahal kita sadar di luar sana kita harus berjuang loh. Di luar sana kita sadar kita harus berkorban. Tapi di sini cuma ditolak kok. Dulu juga udah biasa kok ditolak kan. Ketika kita suka sama cewek ya, suka sama cewek, misalkan suka sama cewek si A, si cewek yang kita naksin itu sukanya sama teman kita. Coba gimana perasaan? Udah biasa ditolak kan? Udah biasa sakit hati. Nah begitupun juga kita di sini. Kenapa? Ketika kita ada dapat penolakan, bodoh amat. Kenapa harus bodoh amat? Karena dengan dibalik penolakan pasti ada penerimaan. Cuman ketika kita belajar, karena di sini tugas dan tanggung jawab ini akan menghasilkan ratusan juta miliaran. Cuman ketika kita pengen belajar di komunitas ini, kita pengen belajar di workshop ini, antara raga jiwa kita tuh harus ada di sini. Jangan sampai gini teman-teman. Raga kita ada di sini, roh kita ada di mantan. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, mantan kita malah jadian sama sahabat kita loh. Makanya sekarang jiwa raga kita, hati kita di sini. Kita punya hutang, simpan dulu. Kita punya masalah, simpan dulu. Karena ingat, ketika kita pengen lunas hutang, otomatis kita harus punya hasil, betul? Ketika kita pengen punya mobil, otomatis harus ada tindakan, betul? Nah, di pembelajaran ini kita akan bisa mendapatkan semua. Makanya masalah-masalah sekarang yang ada, simpan dulu di rumah, kita belajar dengan serius, besok kita praktekkan, 2025 menjadi tahun kemenangan buat kita semua. Oke, next. Aktivitas setiap hari sebagai member. Yang pertama, konsumen. Jadi konsumen produk. Di sini ada yang belum tahu produknya apa saja? Atau ibu-ibu, produk paling spesial buat ibu-ibu apa? Kecantikannya seperti apa? Kolagen, terus skincare. Pastinya untuk mengglowingkannya, betul. Nah, kalau bapak-bapak, produk yang paling istimewa ketika sudah bergabung di sini apa? Power Honey, terus
Kang Tisna udah praktek? Di sini ada yang udah nyobain produknya. Nah, kenapa kita harus cobain? Jangan sampai gini. Ketika contoh nih, misalkan kita ketemu sama calon mitra kita, ya karena kita nggak nyobain produknya, ada calon mitra kita nanyain, Kang, gimana saya untuk apa? Untuk menumbuhkan badan saya supaya badan saya sehat, supaya badan saya gemuk. Minum eco farming. Kan itu kurang tepat. Karena kenapa? Ya karena kita nggak tahu. Karena kita belum nyobain. Coba kebayang nggak Bapak Ibu semua, gimana caranya supaya saya pengen gemuk, supaya saya pengen berisi? Minum eco farming. Kan kurang tepat. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita udah merasakan, ini loh produknya seperti Crystal P, yang dimana Crystal P ini merubah lubang naga menjadi lubang cacing. Kan enak kayak gitu tuh. Apalagi bapak-bapak ketika ada yang nanyain, ini konsumsi Power Honey, yang dimana rasanya nikmat, lezat, apalagi ketika udah praktek, wah istimewa. Jadi kita harus merasakan dulu manfaat produknya. Jangan sampai produk itu malah dipajang, udah dipoto, diposting lagi, dipoto, diposting lagi. Ketika calon mitra kita nanyain produknya kayak gimana, kita nggak tahu. Makanya kita wajib menjadi konsumen dulu. Jangan sampai kita udah belanja produknya, satu paketnya berapa di sini? 2.850.000. Ketika dijual jadi berapa? Jadi 4 juta. Wah, lumayan ada untungnya. Kita belanja dari produk PTBS, kita langsung jual kembali, kita belum bisa merasakan manfaatnya. Jadi yang lebih baik kita yang harus jadi konsumen dulu. Konsumen produk dulu. Mau produk apapun yang Ibu pesan, mau produk apapun yang Bapak Ibu teman-teman pesan, itu kita rasakan dulu manfaatnya. Karena kenapa kita harus merasakan? Supaya kita benar-benar lebih menyampaikannya itu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Jadi bukan hanya katanya, tapi faktanya. Jadi kita menceritakan peluang usaha atau produk ini dengan hasil pembuktian kita sendiri. Jangan sampai gini, wah kata mentor saya pun juga eco racingnya buat penghemat bahan bakar. Wah kata mentor saya pun juga misalkan Crystal P itu bagus. Tapi kan itu kata mentor, kata YouTube. Tapi kalau misalkan kata kita sendiri, insya Allah akan jadi faktanya dan akan mudah ketika kita menceritakan. Alhamdulillah nih, saya pakai skincare nih, yang tadinya usia 40 sekarang jadi 17 tahun. Jadi kita benar-benar bisa merasakan gitu. Jangan sampai katanya. Jadi kita harus jadi konsumen produk. Yang kedua, memiliki alat bantu. Nah, ketika sudah bergabung di BIS ini, kita kan pasti mendapatkan flipchart, betul? Nah, flipchartnya sekarang suka dibaca nggak? Suka dibaca atau jadi bungkus bala-bala? Nah, itu harus dibaca. Jadi supaya kita tahu profil perusahaannya kayak gimana, terus legalitasnya seperti apa, marketing plan-nya kayak gimana. Jangan sampai seperti saya dulu. Karena saya nggak baca flipchart, saya menjelaskan eco racing yang seharusnya kan 1 pel untuk berapa? 4 liter ya? Saya dulu hanya modal keyakinan menjelaskan eco racing hanya untuk 5 liter, tapi bisa closing. Kenapa? Modal yakin dulu. Jadi ketika kita mau menceritakan bisnis ini, menceritakan produk ini, berawal dari keyakinan kita. Jangan sampai ditanya, Kang gimana kalau misalkan Hapsel bener gak untuk penyembuhan? Oh gimana ya, itu bisa sembuh gak ya? Kira-kira calon mitranya gabung gak? Tapi kalau misalkan kita yakin, kata calon mitra ini bisa gak untuk penyembuhan? Alhamdulillah testimoni sudah ada dengan konsumsi produk ini. Insya Allah bisa menyembuhkan Bapak Ibu semua. Apalagi bukan hanya sembuh saja, tapi bisa sembuh penyakitnya, bisa sembuh juga dompetnya. Karena kenapa? Karena di sini ada peluang bisnisnya. Kita bisa konsumsi produknya, kita pun juga bisa sembuh dan kita bisa punya penghasilan. Makanya kita harus memiliki alat bantu. Terus yang ketiga, daftar nama. Siapa di sini yang sudah bikin daftar nama? Waktu malam minggu kemarin saya udah bahas bikin daftar nama siapa? 1, 2, 3, 100, 200, 300 luar biasa. Berarti yang sisanya belum bikin. Katanya pengen 1 miliar. Katanya pengen Pajero. Bikin daftar nama aja sulit ya. Makanya kita harus bikin daftar nama dulu. Kenapa? Supaya kita harus bikin daftar nama supaya jelas kendala modal mitra itu seperti apa, supaya jelas ketika dapat penolakan itu kendalanya apa. Bisa jadi dengan pikir-pikir dulu kan. Ketika presentasi itu kadang ada yang mikir-mikir, minta izin suami ya, minta izin istri, minta izin siapa lagi? Mantan mungkin ya. Atau minta izin yang kedua. Jadi kita harus jelas dulu
Contoh nih, misalkan kita bikin atas nama si A, nomor teleponnya berapa, keterangannya apa, kok belum bisa gabung? Supaya jelas. Karena kenapa? Karena impian pun juga harus jelas. Kalau misalkan kita tindakannya jelas, berarti kita bukan impian, tetapi mimpi. Kita pengen Pajero nih, kita pengen luxury nih, kita pengen dapat nih penghasilan ratusan juta, tapi kita tidak melakukan apa tugas tanggung jawab seperti kita. Bikin daftar nama. Jadi dari sekarang yang belum bikin daftar nama, bikin daftar namanya. Oke, untuk yang selanjutnya prospek dan follow up bersama leader. Di sini ada yang prospek satu hari berapa? 5, terus ada berapa lagi? Dalam satu hari prospek berapa? Atau enggak prospek? Prospek enggak? Siapa di sini yang konsisten prospek minimal 5 hari? 5 kali dalam satu hari? Acungkan tangan. 1 orang? Masya Allah. Katanya pengen lunas hutang, katanya pengen punya kendaraan, tapi prospek ditanya prospek enggak, ditanya pengen Pajero enggak, itu mah bukan mimpi, bukan impian, tapi mimpi. Kebayang enggak kita bikin status di WhatsApp, di Facebook, akan indah pada waktunya pas tahun 2025, tapi kerjaan kita tidur. Kebayang? Karena ini tuh udah tugas kita. Kita sebagai karyawan pengen dapat gaji, otomatis kan kerja, betul? Kerja dalam satu bulan dibayar 1 kali. Kita di PTBS dibayar berapa kali dalam 1 bulan? Bisa setiap hari kan? Itu yang dibayar sebulan sekali aja kita perjuangkan loh. Tapi kenapa di PTBS ini kita bisa dibayar setiap hari? Kenapa kita beralasan? Kenapa kita nggak melakukan tugas dan tanggung jawab? Minimal dibayar berapa? 400.000 dari satu paket dalam 1 hari. Dikali 1 bulan berapa? 12 juta. Cukup gak? Lebih ya? Nah sekarang saya pengen tanya nih ke Teh. Teh lebih suka I love you atau I transfer you? Tuh bapak-bapak gimana katanya? Masih berbalas-balasan? Masih mau tiduran? Karena tetap ketika kita punya pasangan nih, betul kan, ketika kita lagi PDKT, wah aku sayang banget sama kamu nih, aku cinta banget nih sama kamu. Ketika sudah menikah, rekeningnya kosong, kira-kira mau gimana Bu? Milih tetap I love you atau I transfer you? I transfer you kan? Iya, mau tidak mau. Nah buat bapak-bapak nih, sekarang kalau misalkan nih pengen ngelihat kesetiaan diri kita, pengen ngelihat kenyamanan di rumah, pengen istri yang cantik apa istri yang awet rajin? Pasti pengen yang glowing kan? Nah gimana caranya? Modalin istrinya. Karena di dunia ini gak ada cewek matre, gak ada. Yang ada cowok yang kere. Nah di bisnis ini kita gak ada lagi cowok yang kere, tapi insya Allah di bisnis ini kita jadi miliarder selanjutnya. Yang selanjutnya mengikuti dan mengundang ke pertemuan. Nah pertemuan di bisnis ini halnya seperti ini, workshop, training, SLC, PSL kalau di Tasik, karena pertemuan itu sangat penting. Pertemuan itu napasnya di bisnis ini. Coba deh, Bapak Ibu tutup mulut, tutup hidung dalam 1 menit, sanggup gak? 2 menit? Kenapa nggak sanggup? Karena butuh nafas. Nah sekarang Bapak Ibu semua punya gak impian yang sama hal seperti kita butuh udara? Kalau kita punya impian yang sama hal seperti butuh udara, maka kita gak pernah bolong yang namanya pertemuan. Karena dijamin teman-teman, semua mentor-mentor di BSI ini, memang pertemuan itu tidak menjamin kita sukses. Pertemuan itu tidak menjamin kita sukses. Tapi rata-rata orang yang sukses itu hadir dari hasilnya pertemuan. Tanya aja sama mentor-mentor Bapak Ibu semua, gak ada yang pernah bolong sama pertemuan. Saya teringat sekali dulu ketika saya berjuang sama Teh Elis. Teh Elis itu dari saking kotanya itu gak ada loh angkutan umum. Saking kotanya itu gak ada angkutan umum. Pas saya tanya Teh Elis, kenapa mau hadir ke pertemuan? Kenapa kok mau belajar di sini? Karena saya pengen sukses, karena saya pengen berhasil. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa kebeli mobil secara cash. Coba bayangkan seorang perempuan
bawa udah punya mobil, jalan-jalan ke Cina, penghasilannya besar. Suami mana yang mengidam-idamkan istri seperti itu? Oke lah, sekarang kita masih ketergantungan sama suami karena itu kewajiban, betul. Tapi setidaknya di balik ketergantungan kita bisa mandiri secara finansial. Jadi ketika kan yang namanya istri ya biasanya tuh suka buka Shopee, betul. Buka Shopee, check out, tapi nggak diambil gitu. Cuman dimasukin ke keranjang aja. Ada biasanya yang ketawa paling keras itu pelakunya. Jadi kenapa? Coba bayangkan kalau misalkan ibu-ibu semua punya penghasilan sendiri, harus minta izin suami ke belanja, ya kan? Mau apapun juga bebas. Makanya di sini kita bisa seperti itu, menjalankanlah, mengikuti dan mengundang ke pertemuan. Oke, selanjutnya mengikuti training. Nah, training di sini apa? Training itu adalah pembelajaran yang membawa kita sebagai lebih paham lagi mengenai BIS ini. Yang tadinya kita nggak tahu tahapan presentasi, kita jadi tahu. Yang tadinya kita nggak tahu follow up, jadi kita tahu. Yang tadinya kita nggak bisa meyakinkan calon mitra kita, jadi kita bisa. Karena kenapa? Karena kita sering belajar, kita saling hadir ke pertemuan. Karena dimanapun juga yang namanya pertemuan, yang namanya training, insya Allah teman-teman akan gak hanya mencetak karakter saudara, gak hanya mencetak bonus saja, tapi insya Allah sikap kita, etika kita, dan karakter kita di BIS ini akan kita dapatkan. Gak cuma hanya bonus saja, tapi karakter juga akan kita cetak di BIS ini. Jadi hadirlah setiap mengikuti ke training-trainingnya. Nah di BIS ini, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya pengen tahu nih Bapak Ibu semua, tugas dan tanggung jawab nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti saya akan bergelia ke belakang, ke pojok, ke samping, ke kiri. Siapa yang tahu nomor 2 tugas dan tanggung jawabnya, siapa yang tahu nomor 3 ataupun nomor 4 dan selanjutnya. Nanti saya akan tanya satu persatu. Disimak gak materinya? Jangan hanya ketawa, hahaha. Ketika pulang ditanya sama suaminya, tadi hasil training apa? Merdeka. Hasil training apa? Merdeka. Bener loh, ada salah satu kejadian. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak serius di sini, nggak serius Bapak belajar, ada suatu kejadian kemarin pulang dari workshop sampai di penjara loh. Saking nggak seriusnya di sini. Ketika ditanya sama suaminya, kemarin dapat apa dari workshop? Merdeka. Karena nggak tahu materinya. Dilemparlah sama suaminya, dilempar piring. Istrinya nggak terima kan? Ambil pisau dari dapur, dilempar ke suaminya, langsung masuk penjara. Makanya simak materinya jangan serius. Jangan sampai nanti ditanya sama suaminya, ditanya sama istrinya, apa materi dari workshop? Merdeka. Merdeka apa? Kita aja sekarang banyak hutang. Oke, siap serius? Siap simak? Yang pertama apa? Konsumen. Yang kedua? Terus yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, Pak Mulmet tutup. Saya akan tanya satu persatu. Oke, buat Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab nomor 2 apa? Buat daftar nama. Buat daftar, betul nggak? Terus apa? Bagi alat bantu. Bapak-bapak sudah tenang. Tenangkan, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tenang. Teh, nomor 4 berapa teh? Nomor 4 berapa? Nomor 4 tugas tanggung jawab apa teh? Jangan nyontek. Prospek, betul nggak? Betul. Oke, di belakang sudah. Yang di depan, tenang. Bu, nomor 6 apa Bu? Training ya? Training, betul nggak? Sekarang satu lagi saya tanya, Bu, nomor 10 berapa Bu? Tugas tanggung jawab apa Bu? Gak ada ya? Nomor 3.
Nomor 3 apa? Membuat ternak. Betul nggak? Oke. Munculkan lagi Pak Mulmet. Berarti di sini harus cek kefokusan. Betul? Karena kalau misalkan kita tanpa fokus, materinya gak akan masuk. Sekarang tangannya ke atas. Tangannya ke atas, putar-putar, terus diputar, pegang perut. Makanya harus fokus. Lanjut materinya, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, balik kiri dulu. Pegang pundak temennya. Pegang pundak temennya. Ikutin kata-kata saya. Ikutin kata-kata saya. Ini mah bukan saling pijit, tapi nepuk. Tepuk pundaknya, Kang. Ingat ya, kita di sini harus belajar. Karena ada keluarga yang harus kita bahagiakan. Karena kita harus membuktikan kepada orang-orang yang sudah menghina kita. Karena kita harus melunasi hutang-hutang kita. Apalagi ada mantan yang meledek kita. Oke, balik. Sekarang balik. Akang, teteh. Iya, saya akan belajar. Tapi kamu juga harus belajar ya. Supaya kita sama-sama sukses. Supaya kita sama-sama berhasil. Supaya nanti di 2025 kita bisa lunas hutang, bisa punya kendaraan, bahkan bisa punya mobil secara banyak. Oke, izin saya minum dulu ya, udah selesai. Ini buat saya. Soalnya kan Bapak Ibu mah enak, bayar tiket kan ya. Udah bayar tiket, makan, duduk, dengerin materi. Kalau saya mah udah bayar tiket, isi materi lagi. Oke, kita lanjut aktivitas sehari-hari. Tadi udah paham ya tugas member apa ya? Siap dipraktekkan? Ya. Oke, selanjutnya profesional leader. Profesional leader yang namanya profesional, kita harus benar-benar ketika contoh nih, kita udah punya sponsoran yang dirasakan ketika udah closing seneng gak? Ketika udah seneng, mitra barunya dibimbing gak? Yakin? Dibimbing atau dibinasakan? Otomatis yang namanya kita udah jadi profesional, ketika ada acara wajib hadir gak? Ketika yang namanya udah mentor harus udah peraihan atau udah punya mitra kanan kiri satu orang kanan? Berarti kita belum dapat motor pun juga udah punya mitra di satu kiri satu kanan, kita udah punya tim, kita udah jadi leader, kita udah jadi pemimpin. Jangan sampai gini, ketika kita prospekkan nih semangat nih sama calon mitra kita udah closing, alhamdulillah 400.000. Alhamdulillah 1.200.000, langsung kita ngopi lah kan, nongkrong sama teman-teman. Ketika mitra barunya nanyain, Kang gimana sih cara menjalankannya? Mohon maaf saya lagi sibuk. Ada yang kayak gitu? Ada yang merasakan? Ayo, nggak apa-apa ngaku aja. Mentor-mentor nanti dirahasiakan lah. Jujur aja ke saya sok coba. Ada yang kayak gitu? Ini mah mau ngaku, takutlah mentornya ngeliatin. Wah takutlah apa yang saya nanti ngeliatin. Nanti ketika butuh bimbingan dimarahin lagi gitu kan. Nah, jadi ketika kita udah jadi leader, kita harus memiliki profesional leader kita, komitmen kita terhadap tim. Ketika diajak pertemuan sama mentornya, Kang, ayo pertemuan. Hayo hadir ke acara training. Mohon maaf, kucing saya mau melahirkan. Jadi kita sebagai leader tuh udah gak ada lagi alasan. Ketika kata mentornya harus pertemuan, hadir ke pertemuan. Kata mentornya harus meeting, datang ke meeting. Karena kenapa? Karena kita harus menjadi profesional leader. Nah, profesional leader
Apa yang harus dilakukan? Melakukan tugas member. Ketika teman-teman udah dapat motor nih, ketika teman-teman udah punya tim besar, jangan sampai gini, wah saya mah udah peraih motor nih, wah saya mah kan udah peraih mobil, saya mah kan udah Pajero. Ditanya sama temennya prospek gak? Oh bukan level saya, sekarang udah gak prospek lagi. Tugas saya mah cuma jalan-jalan pakai Pajero, healing-healing dapat bonus. Sedangkan kita harus melakukan tugas member. Jadi ketika teman-teman sekarang udah jadi mentor nih, udah punya motor, udah punya mobil, jangan lupa ini tugas member harus dilakukan. Kita harus konsumen produk juga. Kita harus memiliki alat bantu, membuat daftar nama dan sebagainya. Jangan mentang-mentang kita udah jadi leader nih, ditelepon sama mitranya, ditelepon sama timnya, mau konsultasi, oh mohon maaf, saya lagi di Cina nih. Asik. Oh mohon maaf nih, saya lagi sibuk, padahal di rumahnya tiduran. Jadi kita udah peraihan nih, khususnya yang udah peraih motor ke atas, kita jangan lupa harus melakukan tugas member. Jangan sampai gini, kita lagi berjuang di awal, punya mitra satu kiri satu kanan, semangat nih, prospekan, follow up, pembinaan dan lain sebagainya. Ketika udah dapat motor, ketika udah dapat mobil, ditanya, dicek di ID-nya bonus sponsornya berapa 1 tahun sekali. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nah, kita harus tetap melakukan tugas member. Saya pun juga sekarang sekalipun udah dapat prestasi, tetap sponsoran jalan, pembinaan jalan. Karena kenapa ya? Karena itu tugas kita. Sekalipun kita udah punya prestasi. Nah, untuk yang selanjutnya, membina jaringan. Nah, membina jaringan ini seperti apa? Yang pertama, membantu prospek. Nah, teman-teman ketika udah punya mitra, suka ngebantu prospek gak? Yakin? Ketika di WA-nya jam 9, dibukanya jam 4, ada yang kayak gitu? Tuh kan ada yang ketawa lagi, berarti itu pelakunya. Di WA sama mitranya jam 7, dibukanya jam 7 malam. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Makanya wajar nggak? Motornya belum tebus? Wajar nggak mobilnya aja orang lain mah dalam hitungan bulan dapat mobil, dalam 1 tahun bisa dapat rumah. Kita udah 1 tahun gabung dapat apa? Dapatnya galau terus ya, PHP terus. Karena kenapa? Karena kita tidak melakukan ini, tidak membantu prospek mitra-mitra kita. Kita misalkan punya mitra nih 5 kiri 5 kanan, bantu mereka, ajarkan gimana caranya cari database, gimana caranya follow up, gimana caranya presentasi. Wajib. Karena kenapa? Karena itu tugas kita. Kita harus membina jaringan kita harus membantu prospekan, kita harus membantu presentasi. Mau punya mitra 1 kiri 1 kanan itu udah tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus membantu mitra-mitra kita. Terus yang kedua, menciptakan home sharing. Pernah ada yang home sharing di sini sama mentornya? Suka ngadain home sharing? Ingat saya home sharing dulu itu di rumahnya Bapak Engkos di Tasikmalaya Karangtunggal. Dulu saya sharing tuh saya, Kang Sandi, Kang Diki sama Kang Kusyandi. Sharing itu cuman berempat. Berawal dari berempat tersebut, alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan. Kang Diki udah dapat mobil, saya udah dapat mobil, Kang Kusyandi pun juga udah bisa dapat mobil. Padahal berawal sharing cuman 4 orang. Tapi sekarang alhamdulillah bisa merasakan prestasi di BIS ini. Dan sharing itu wajib. Nah, fungsinya apa untuk membuat sharing? Untuk evaluasi. Evaluasi sama timnya, kendala jaringannya apa, permasalahannya apa. Jangan sampai ke mitra-mitra itu ditanyain, mana closingannya? Mana transferannya? Jangan cuma itu doang. Ini mah ke mitra selalu yang ditanyain udah closing belum? Ada yang kayak gitu. Udah closing belum? Mana database-nya? Kita kan nggak tahu kendala mitra kita apa. Makanya kita harus ada pendekatan. Jadi jangan hanya di hubungan saja ada pendekatan tuh. Tapi di bisnis pun juga kita harus membangun ikatan emosional. Bapak Ibu sekarang bisa nyaman sama pasangannya kenapa? Karena ada kedekatan kan? Betul. Karena ada kedekatan. Karena kalau misalkan LDR, coba bayangkan kita di sini, suami kita misalkan di Turki, dekatnya kayak gimana? Mas saya mau dengan cara online, ya kan? Jadi kita harus butuh pendekatan. Begitupun juga kita di sini, ikatan emosional bersama mitra kita itu wajib loh. Jangan sampai gini, kita nanyain ke calon mitra, anggaplah misalkan ini mitra saya, nanyain ke Kang Tis gimana udah closing belum? Kang Tis lagi punya masalah sama keluarga, seneng gak? Enak gak sama mentor kayak gitu?
Ya, berarti kita pun juga harus tahu dulu. Jadi ketika kita nih pembinaan, kita tanya kabar dulu, gimana perkembangannya, gimana sekarang kesehatan. Jadi jangan ke bisnis dulu, bangun ikatan emosional, bangun kedekatan. Maka insya Allah ketika ikatan emosional terjadi, omset itu pasti. Tapi kalau misalkan kita menciptakan omset, kita fokus ke omset, pendekatan gak ada, omset gak bakalan ada. Tapi ketika kita membangun ikatan emosional, kita misalkan nih mitra kita deketin dari rumah kita, bisa disamperin. Kalau misalkan laki-laki ajak ngopi, kalau misalkan ibu-ibu ajak kemana, kayak ke kafe atau kemana, bangun kedekatan. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi sama mitra-mitra kita. Siap? Terus menciptakan seminar. Di sini ada yang sudah bisa bikin seminar? Seminar di grup WA ataupun di seminar di home prospect dan lain sebagainya. Udah ada yang ngadain seminar sama timnya. Nah, itu dijalankan. Karena kenapa? Karena dari seminar itu akan menciptakan omset. Karena kita bisa dibayar di situ karena apa? Karena omset. Bukan karena kita hanya merdeka dapat ke 400.000. Enggak kan? Tapi kalau misalkan kita nggak seminar, dapat nggak? Tapi kalau seminar, kita cukup mengundang calon mitra kita yang jelasin siapa? Mentor kan? Yang capek presentasi siapa? Yang enak siapa? Nah, itulah DBC ini luar biasa ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, leader itu harus jadi fasilitator, mentor, motivator, dan controller. Nah, fasilitator itu seperti apa? Seperti halnya seperti di Tasik, ngadain base camp. Jadi ketika kita udah jadi mentor itu kita harus bangun base camp, fasilitas apa gitu. Sekarang Kang Dani Abdul Ghani base campnya udah besar di Tasik. Base camp saya, base camp Kang Peri, base camp Kang Rijal bersama saya di Tasik. Makanya buat Bapak Ibu semua nih yang pengen bergerilya ke setiap kota, datang ke Tasik. Karena kenapa? Karena di base camp saya ada orang Palembang, ada orang Purwakarta. Jadi nggak harus pergi ke Purwakarta, ke Palembang. Pengen tahu setiap daerah, datang aja ke base camp Tasik. Di sini ada orang Palembang, ada orang mana Kang Tisna? Orang Bandung. Jadi datang aja ke Tasik, nggak harus jauh-jauh ke Palembang. Pasti tahu sama orang Palembang, betul? Siap Palembang? Oke, memahami cara membangun grup. Nah, kesalahan di kita, mentornya bikin grup WA ya. Mentornya bikin grup WA, kitanya pun juga bikin grup lagi. Ya udah, mentornya itu bakal pusing. Ini grup mana nih yang saya fokusin? Grup ini, grup satunya aja belum besar, bangun lagi grup satunya lagi. Bangun lagi grup satunya lagi. Jadi ketika kita pengen punya tim besar, pengen punya jaringan yang besar, bangun dulu grup yang satu, besarin dulu grupnya. Ketika grup yang satu udah besar, maka kita bisa menciptakan grup-grup yang lainnya. Nah, kesalahan di kita, mentor kita bikin grup, kita pun juga bikin grup. Yang ada gimana? Grup kita sepi, grup mentor kita sepi. Harusnya perbesar dulu grup kita, grup mentornya. Satu grup diperbesar, difokusin supaya ramai, supaya produktif dan aktif, dan nanti baru bikin grup-grup yang selanjutnya. Oke, next. Masih aman? Masih aman? Ini udah jam 5:30. Oke, konsumen produk PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Mengapa kita harus menjadi konsumen produk? Membuktikan dan merasakan kegunaan produk, memberikan tambahan keyakinan diri pada saat melakukan prospek. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus merasakan manfaatnya, supaya kita memiliki keyakinan ketika kita menceritakan ke calon mitra kita, supaya kita memiliki keyakinan ketika kita berbagi informasi. Terus yang kedua, memiliki dan mempergunakan alat bantu, bahan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk memudahkan prospek. Apa itu alat bantu? Bisa bikin alat tulis, kartu nama, produk, brosur, alat kantor, pipchat, dan presentasi, video-video pembelajaran. Nah, jadi ketika ada informasi ini di grup teman-teman semua, ketika mentornya ngirim grup-grup testimoni, misalkan ngirim-ngirim grup testimoni produk ataupun resesi perayaan, itu disimpan. Jangan ini mah ketika buka grup udah berapa ratus chat langsung di-scroll sekalipun. Ketika minta testimoni nanyain lagi ke mentornya. Ada ya kayak gitu. Ya, jadi ada informasi itu jangan langsung di-scroll ke bawah. Lihat dulu, barangkali ada informasi penting dari mentornya, barangkali bikin video testimoni kayak atau apa. Jadi kita nggak harus nanyain lagi ke mentor karena kita udah punya. Terus yang selanjutnya, bawalah selalu alat bantu kemanapun Anda pergi atau dimanapun Anda berada, karena Anda tidak tahu kapan bertemu calon mitra ataupun calon prospekan.
Saya ingat dulu ketika saya merintis di bisnis ini, memulai bisnis ini belum bisa presentasi. Cuman saya nggak pernah lepas dari yang namanya flip chart. Karena kan dulu saya sebagai suka beli kelapa ya, dulu tuh di kampung. Kemana-mana bawa flip chart. Dan ketemulah sama Pak Haji Ahmad Hamid. Saya prospek di Saung, saya karena nggak bisa presentasi, saya ambil flip chart dari motor, saya kasih ke Pak Haji. Pak Haji baca, alhamdulillah bisa closing. Cuman ngasih buku doang. Jadi kemana-mana pun juga kita harus dibawa flip chartnya. Mau itu flip chart, mau itu produk itu dibawa. Dan alhamdulillah sekarang udah dapat motor. Dan sebentar lagi mau dapat mobil. Siap Pak Haji? Nah, dulu itu di prospeknya di Saung loh. Bukan di KPKP, bukan. Di kebun. Tanyain aja sama Pak Haji. Cuman ngasih buku doang. Ini bukunya karena saya gak bisa presentasi. Dibaca sama beliau, ternyata bisa dipahami. Alhamdulillah bisa gabung. Saya bimbing, saya mentor. Alhamdulillah sekarang udah bisa kebeli motor. Jadi alat bantu itu harus dibawa. Oke, next. Membuat daftar nama. Mengapa harus membuat daftar nama prospekan? Supaya ingat punya daftar nama yang akan diprospek. Yang kedua, daftar nama prospek harus selalu update dan tambah. Cara bersikap dan bersahabat kepada orang lain dan lingkungan. Nah, seperti ini contohnya. Bikin daftar nama seperti ini. Saya dulu teman-teman, dulu sama Kang Peri, dulu sama Kang Rijal, sama sponsor saya pribadi sama Kang Peri, itu selalu ditarget. Pokoknya gimana caranya setiap hari harus dapat penolakan. Siapa di sini yang mau dapat penolakan? Siapa di sini yang mau dapat penolakan? Mau dapat penolakan? Kalau misalkan mau dapat penolakan, maka insya Allah dapat penerimaan. Tapi di sini ada gak yang mau ditolak? Saya kasih tips satu aja. Gimana caranya menjalankan bisnis ini tanpa ditolak. Ada yang mau? Serius Bu, mau Bu? Caranya gampang kok, gak usah presentasi, pasti gak ditolak. Dulu saya sering ditanya sama Kang Peri, Kang Randy, cari penolakan sebanyak mungkin. Karena kenapa? Di balik penolakan pasti ada penerimaan. Jadi setiap hari ketika ditolak, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena jatah penolakan saya akan semakin habis. Ketika jatah penolakan akan semakin habis, berarti dapat penerimaan. Kalau misalkan teman-teman gak mau ditolak, gak usah presentasi. Tapi lupakan sukses. Tapi ketika kita pengen sukses berarti harus mau ditolak. Mau tidak mau, karena kita anggap lagi nih, tukang bakso keluar dari rumahnya mau gerobak. Ketika keliling di kampungnya, setiap orang beli gak bakso tersebut? Enggak kan? Tapi ketika keliling habis gak baksonya? Kalau enak, kalau enggak bakal habis. Pasti habis. Begitu pun juga kita presentasi. Ketika dapat penolakan, cari lagi presentasi lagi, ditolak, presentasi lagi. Maka insya Allah penerimaan Bapak Ibu masih dapat. Jadi ketika dapat penolakan, bodoh amat. Ketika ada keluarga menghina kita, bodoh amat. Milikilah prinsip bodoh amat. Ketika ada orang yang lain bilang, wah ini mah penipuan, bodoh amat. Karena kenapa? Karena suksesnya kita itu tergantung kita loh, bukan tergantung orang lain. Karena Allah pun juga kan, Allah tidak akan bisa merubah suatu kaum kalau misalkan kaum tersebut tidak bisa merubahnya. Berarti yang bisa merubah diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kalau misalkan kita hidup tergantung orang lain, kata orang itu, wah bisnis ini mah penipuan, terus kita mengiyakan, sukses gak? Terus kata orang lain itu, wah saya mah gak punya modal, jadi kita tuh kasihan, gak di follow up lagi, bisa closing gak? Justru ketika orang lain lagi kesulitan keuangan, orang lain lagi benar-benar kondisinya lagi di bawah, itu orang yang wajib kita bantu. Jadi jangan hanya mengiyakan gitu. Kita punya calon mitra, Kang, saya mah nggak punya modal. Oh ya udah tuh, kalau nggak punya modal mah, mudah-mudahan sehat ya. Besoknya nggak di-follow up lagi. Ketika kita presentasi nih ke si B, saya mau mikir-mikir dulu, nggak di-follow up lagi, closing kan? Makanya follow up itu wajib. Presentasi follow up itu harus kita lakukan. Oke, next. Prospek dan follow up. Mengapa kita harus prospek? Mendapatkan jaringan baru yang akan dibina dengan mitra dan mengajak orang agar terbebas dari hutang riba. Yang selanjutnya, salah satu metode pembelajaran
Tujuan prospek mengajak dan meyakinkan orang lain agar mau bersama bergabung dan mengembangkan bisnis bersama Anda. Nah, jadi tujuan prospek itu untuk membangun tim, membangun jaringan. Mau tidak mau kita harus prospek setiap hari secara konsisten, secara istiqomah. Karena gak ada orang yang hebat, yang ada adalah orang yang konsisten. Wah, saya makan ketika prospek 1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu pun juga 1 orang berharap 2 bulan dapat motor. Ya gimana ceritanya? Konsisten. 5 kapan dalam 1 hari mau 5 kali ke, mau 2 orang, mau 3 orang. Yang paling penting konsisten. Karena gak ada orang sukses, gak ada orang yang sukses itu dengan orang hebat, gak ada. Orang sukses itu adalah karena konsisten dan istiqomah. Terus yang selanjutnya kita melakukan prospek yang efektif. Pahami prospekan dan ketahui kebutuhannya. Jangan menggunakan ungkapan negatif atau melemahkan. Nah, jadi ketika kita prospek, kita harus cari tahu dulu kebutuhan calon mitra kita. Jangan sampai gini, kita ketemu nih sama calon mitra petani, ditawarin kita skincare. Ya kan? Kita misalkan nih ketemu sama ibu-ibu, kita tawarin eco farming, mau enggak? Jadi kita harus cari tahu dulu kebutuhan calon mitra kita supaya dijadikan bisnis itu solusi buat calon mitra kita. Karena yang bisa closing itu bukan karena mereka nggak punya modal, bukan, karena mereka ngerasa bisnis itu solusi. Ketika mereka ngerasa bisnis solusi, modal pasti diupayakan. Nah, di sini ada yang kendala di modal sebelumnya. Kenapa diperjuangkan? Karena ngerasa ini solusi kan? Karena punya harapan, karena punya impian. Nah, begitu pun juga kita ke calon mitra kita. Itu yang harus dilakukan ketika kita ke follow up. Ketika kita presentasi, cari tahu dulu kebutuhan calon mitra kita. Cari tahu dulu keluhannya apa. Ketika ini bisa jadi solusi, maka insya Allah transaksi pasti terjadi. Terus yang selanjutnya, ceritakan bukti keberhasilan mitra-mitra yang keadaannya mirip dengan prospekan Anda. Contoh nih, misalkan kita punya prospekan karyawan, kita cari orang yang dapat bonus, orang yang sudah berhasil sebagai yang latar belakangnya sebagai karyawan. Kalau misalkan calon mitra kita ibu rumah tangga, ya udah kita tinggal cari yang udah berhasil, yang udah dapat bonus sebagai ibu rumah tangga di sini. Jadi bikin kesamaan. Supaya nanti berpikir, oh iya ini juga ibu rumah tangga, berarti ini juga ibu rumah tangga, saya pun juga ibu rumah tangga, berarti saya pun juga pasti berhasil. Jadi harus bikin persamaan. Oke, next. Prospek atau presentasi bukan untuk membuat diri Anda kelihatan intelek, hebat, maka berbicaralah dengan sederhana agar dapat dipahami oleh prospekan. Bicara dengan antusias, percaya diri, dan tulus. Jangan berargumentasi dengan prospekan Anda. Nah, jadi ketika kita nih punya calon mitra kita, wah ini mah penipuan, sama kita di debat. Misalkan sama calon mitra, ayo orang dulu coy, ayo orang dulu. Dan jangan kayak gitu. Jadi jangan didebat. Kata calon mitra kita, wah ini mah kayak gitu, ayo orang berantem. Jangan kayak gitu. Justru kita wajibnya itu harus apa? Meluruskan. Kita dengarkan dulu calon mitra kita ngomong apa, kita dengarkan aja dulu. Nanti juga ketika dia udah capek berhenti kok. Ketika dia udah capek menghina kita pasti berhenti. Nah, barulah kita meluruskan. Oh, karena di BCB mah bukan seperti itu. Contoh gini lah. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ada di villa ini. Ketika kita punya deket nih sama rumah tetangga, kita pengen tahu di rumah tetangga kita tuh ada kursi misalkan ya, ada lemari es dan lain sebagainya. Nah, supaya kita tahu nih kursinya sebelah mana, lemari esnya di mana. Kalau misalkan dari sini kelihatan nggak isi rumah tetangga kita? Berarti kalau misalkan kita pengen tahu isinya harus seperti apa? Masuk dulu. Nah, begitu pun juga kita menceritakan ke calon mitra kita. Kamu mungkin sekarang berpandangan seperti itu karena kamu belum masuk. Jadi dikasih gambarannya seperti itu. Ketika punya calon mitra yang negatif. Jadi jangan didebat, tapi lebih ke meluruskan. Ketika kita pengen closingan. Jangan malu melakukan prospek karena Anda mengajak orang lain untuk purba hidup terbebas dari yang namanya hutang dan riba. Ada gak di sini ketika presentasi, wah ini mah ngajak-ngajak orang? Ada yang kayak gitu? Terus dijawabnya kayak gimana? Ketika punya calon mitra ini nanya, ini mah bisnisnya ngajak-ngajak orang, dijawabnya kayak gimana? Enggak dijawab gitu? Dijawabnya gimana?
Emang apa? Iya betul. Karena kalau misalkan di biis ini kan kita biis manusia, betul. Sekarang dokter hewan, ketika dokter hewan yang cari pasien, ada gitu kambingnya datang, Pak dokter mau diperiksa, ada? Ya ada kan? Yang datang siapa? Orang bukan? Orang. Begitupun juga kita di biis ini. Kita pun juga bisa ngajak orang, begitupun juga di biis-biis yang lainnya. Yang dicari apa? Orang. Rumah sakit, yang dicari apa? Orang kan? Yang sakitnya orang bukan? Ya begitupun juga kita di biis ini. Ketika ada orang yang ngajak-ngajak orang, ada orang calon mitra kita nih bilang, wah ini mah ngajak-ngajak orang. Ya iyalah, yang terus yang mau kita ajak mau siapa lagi? Masa kita mau ngajak jin? Ya kan, betul, siap. Jadi ketika kita menjawab ke calon mitra terus dengan penuh keyakinan kita. Yang selanjutnya, penolakan tidak dapat dihilangkan tapi dapat dikurangi dengan kemampuan meyakinkan orang lain. Jadi harus terus belajar. Nah, penolakan itu sama halnya seperti pembelajaran, bukan malah kesakitan. Nah, kebanyakan di antara kita laporan ke mentornya, kan saya ditolak terus. Ada yang kayak gitu laporan? Kan saya mah presentasi dari kemarin ditolak terus. Ketika ditanya sama mentornya, presentasinya berapa orang? 3 orang. Ini kata teman-teman, penolakan itu adalah pembelajaran untuk pematangan diri kita supaya apa? Supaya bisa mengurangi jatah penolakannya dan kita bisa dapat penerimaan. Oke, next. Pamul, next. Bagaimana cara melakukan prospek tahapan persiapan? Yang pertama, buat janji pertemuan dengan prospekan. Yang kedua, bawalah alat bantu, kartu nama, pencet dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tahapan pertemuan prospek. Perkenalkan diri dengan ramah, bersahabat jika baru kenal. Pakailah alat bantu berbicara dengan percaya diri, antusias. Setiap topik yang Anda bacakan, presentasikan, tambahkan cerita perubahan hidup Anda ataupun update Anda setelah jalankan PTBS. Terus yang selanjutnya, kenyamanan berbisnis di PTBS. Jadi ketika kita nih punya calon mitra kita, mau dari online, mau dari offline, jangan langsung tembak, tapi kita kenalan dulu. Bayangkan sama Bapak Ibu semua, Teteh nih lagi lewat di jalan, saya jalan kaki, terus kata saya tuh, Teh mau gak nikah sama saya? Kira-kira diterima gak Teh? Kan saya mau dapat Pajero Teh. Diterima gak? Mau lah ya. Nah, jadi ketika kita di presentasi jangan asal tembak. Ketemu nih sama teman kita, sama sahabat kita, saya mau gak bisnis sama saya? Di bisnis ini bisa dapat Pajero, yang ada apa? Wah, itu mah penipuan. Ada yang kayak gitu. Jadi kita jangan asal tembak, tapi kita ada pendekatan dulu. Ketemu nih sama teman kita, basa-basi dulu. Gimana kabarnya? Ngopi yuk. Nah, ketika kita udah ngopi, kamu sekarang aktivitasnya apa? Misalkan kerjanya udah berapa lama nih? Udah 5 tahun. Wih, nyaman banget ya kerja sampai 5 tahun. Tapi kepikiran gak sih selama kerja pengen punya kendaraan, pengen punya rumah? Pasti setiap orang jawabannya pasti pengen kan? Nah, kita bikin bersama. Oh iya, saya pun juga sama seperti itu. Cuman kalau dulu saya gak tahu caranya. Tapi setelah saya kenal sama Kang Randy nih, saya jadi punya harapan nih bisa punya mobil. Saya jadi punya harapan nih bisa punya rumah. Otomatis calon mitranya penasaran kan? Nanya, emang Kang Randy itu siapa? Aduh, saya kalau pasan nih, nanti aja lah, kita mau ngopi aja dulu. Nah, ketika calon mitra kita udah penasaran, baru diarahkan ke mentornya. Jangan sampai gini, nge-WA ke mentornya, Kang, prospek ya, ini nomornya. Ada yang kayak gitu, terus aja ngirimin nomor. Ngirim nomor 2 nomor, 3 nomor, nggak ada perkenalan dulu, nggak ada bikin penasaran dulu. Makanya wajar closingannya itu sangat kecil kemungkinan kita bisa closingan. Oke, next. Ceritakan bonus yang Anda peroleh dengan menunjukkan statement bonus Anda. Kalau misalkan kita udah dapat bonus, nah itu momentum nih buat kita. Jangan foto bonusnya itu disimpan aja di galeri. Sedangkan kan yang tahu itu karena melihat apa? Postingan kan? Di status, di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ketika ada yang dapat bonus langsung diposting. Supaya apa? Supaya menjadikan orang itu penasaran apa sih gitu. Terus yang selanjutnya, integritas provider dan kekuatan support system yang menjadi alat pembelajaran, edifikasi, dan duplikasi. Terus yang selanjutnya, tekankan bahwa kedatangan Anda adalah membantu prospekan
memberikan solusi dengan 5 pilar PTBS. Nah, jadi datangnya kita itu jangan fokus ke bonusnya, tapi tujuan kita adalah niat untuk membantu, niat kita untuk mensukseskan banyak orang. Kalau kita niat menjalankan misi ini hanya untuk kesuksesan kita sendiri, makanya wajar gak ketika ditolak sakit hati? Wajar gak ketika kita udah calon mitra kita udah ngisi formulir, terus transfernya gak jadi, sakit hati gak? Sakit hati karena tujuan kita untuk mendapatkan bonus. Tapi kalau tujuan kita untuk membantu, tujuan kita untuk Untuk membantu supaya orang lain sukses, ketika ditolak kita sakit hati gak? Tujuan kita kan membantu. Mau dia gabung ya syukur, enggak pun juga enggak apa-apa kan? Karena tujuan kita membantu. Jadi niatkan ketika presentasi itu untuk membantu sebanyak-banyaknya orang. Kayak selanjutnya, next. Follow up. Mengapa harus melakukan follow up? Mengingat kembali kepada prospekan bahwa PTBS menjadi solusi dan melakukan closing. Yang selanjutnya mengaktifkan member. Nah, yang nge-follow up itu bukan hanya calon mitra saja, tapi mitra pun juga harus di follow up. Jangan hanya kita fokus ke prospekan sendiri aja. Yang di follow up itu calon mitra lagi, yang di follow up calon mitra lagi. Ketika closing, mitranya gak jalan, yang kita follow up siapa? Calon mitra lagi kan? Mitra kita di follow up gak? Mitra kita disemangatin lagi gak? Dikasih motivasi lagi gak? Padahal ketika kita nge-follow up bukan hanya calon mitra saja, tapi mitra yang di bawah kita pun juga harus di follow up. Karena kadang semangat itu kan naik turun, betul? Tapi ketika udah sharing sama mentor, semangat ya. Apalagi kalau mentornya ganteng ya. Apalagi kalau misalkan mentornya cantik, betul? Iya. Makanya carilah mentor-mentor yang ganteng. Oke, yang selanjutnya. Follow up ada 2 jenis, prospekan dan member. Cara melakukan follow up untuk calon mitra, ceritakan kembali tentang perubahan hidup Anda dan orang yang Anda kenal ataupun leader Anda. Nah, jadi ketika kita follow up, mengingatkan tujuan mereka bergabung di misi untuk apa. Kita memotivasi lagi, meyakinkan lagi bahwa mereka juga bisa sukses. Nah, itulah butuhnya follow up ketika kita udah punya mitra di kanan kiri kita. Kita harus selalu komunikasi. Oke, next. Tekankan bahwa kedatangan Anda adalah untuk membantu prospekan dan memenuhi kebutuhan, yaitu penghematan, penghasilan besar, terbebas hutang dan riba, dan eksistensi kemanusiaan. Tekankan bahwa PTBS itu akan mampu menjadi solusi bagi kebutuhan prospekan Anda. Dan prospekan yang telah mengikuti pertemuan seminar harus ditemui paling lambat 2 kali 24 jam. Nah, ketika kita ngeprospek, ketika kita presentasi, jangan hari ini kita presentasi, besoknya ditinggalin. Justru calon mitra kita itu dalam 1 hari 2 hari itu lagi hangat-hangatnya. Lagi mereka tuh lagi membara-baranya semangat. Kita segera mungkin di follow up. Jangan hari ini kita presentasi, besoknya nggak di follow up. Hari ini kita presentasi, besoknya nggak di follow up. Justru butuhnya di situ. Hari ini kita prospek nih, besoknya kita follow up lagi, ingatkan lagi. Follow up terus presentasi, follow up presentasi lagi, maka insya Allah terjadilah omset. Yang selanjutnya kesabaran, ketulusan, perhatian, dan kepedulian kepada prospekan salah satu kunci sukses closing. Jadi ketika kita presentasi itu harus sabar. Kita harus tulus ketika kita dapat penolakan, kita harus perhatian. Namun perhatiannya jangan salah. Perhatian presentasi sama perhatian sama seseorang itu beda. Jangan ini mah calon mitra saya nih. Wah, ini bagus nih, potensi bakal priority. Ketika calon mitranya udah makan belum? Itu bukan mau presentasi. Yang ada nanti calon mitranya baper. Jadi perhatian itu kita, contoh nih misalkan calon mitra kita lagi bikin postingan, kita komentar, lagi liburan misalkan atau lagi jalan-jalan sama keluarganya, kita komentar, luar biasa ya liburan sama keluarga, apalagi sambil jalankan bisnis, sambil liburan pun juga bisa dibayar. Jadi ada rasa kepedulian kita terhadap calon mitra kita. Oke, next. Cara melakukan follow up untuk mitra, ingatkan seluruh mitra Anda akan tujuan bergabung dan impian besarnya di PTBS. Terus yang kedua, ingatkan bahwa kesuksesan diperoleh dengan tetap fokus dan selalu setiap hari melakukan prospek, menghadiri pertemuan, mengundang prospek, setiap hari pertemuan, menghadiri home sharing, serta mengikuti training. Terus yang ketiga, berikan motivasi untuk melakukan pekerjaan member dan menghadapi tantangan. Oke, next. Melakukan kontak telepon ataupun WhatsApp
bertemu minimal 1 kali seminggu atau melakukan kontak dengan mitra minimal 2 kali seminggu. Siapa di sini yang sering komunikasi sama mentornya? Saya jamin kalau teman-teman sering komunikasi sama mentornya pasti bonusnya besar. Karena kenapa? Karena ketika kita konsultasi ke mentor, ketika kita dekat sama mentor, pasti ada hal yang pasti disampaikan. Pasti ada ilmu baru. Jangan ini mah di broadcast sama mentornya, cuman dibuka doang. Ada yang kayak gitu, di WA sama mentornya, kadang di telepon pun juga gak diangkat. Justru kita tuh harus bersyukur ketika ada mentor nge-WA kita. Karena kenapa? Berarti mentor kita itu lagi peduli sama kita. Karena pengen ngebantu kita. Jangan sampai di WA sama mentornya nggak dibuka-buka. Ada paling dibuka, cuma dibuka doang, nggak dijawab. Padahal mentor itu pengen membantu kita supaya kita dapat bonus. Nah, follow up ke member adalah kunci agar terjadi duplikasi efektif. Artinya mitra Anda akan memiliki kualitas yang sama baiknya dengan Anda, bahkan bisa lebih. Nah, jadi kita itu akan bisa menjadi seperti mentor kita ketika kita dekat sama mentor. Kita bisa ketika kita ketemu sama tukang parfum, pasti kita akan ke bawah wanginya kan. Kita ketemu kita bergaul sama orang yang negatif, kita akan jadi negatif. Nah, kita sudah berada di komunitas yang positif, yang dimana komunitas ini dengan satu misi, satu visi, yang dimana kita bisa sukses bersama di komunitas ini. Oke, next. 5. Hadir dan mengundang ke pertemuan offline ataupun online. Mengapa harus hadir ke pertemuan? Anda akan banyak belajar, menambah pengalaman, menjaga dan mempertahankan motivasi, melakukan konsolidasi dan memperoleh informasi terbaru. Siapa di sini yang baru pertama kali hadir ke workshop? Pertama hadir ke acara seperti ini siapa? Setelah hadir ke acara tersebut, apa yang dirasakan? Semangat, terus ada pemahaman baru, betul. Yang tadinya kita tahu, kita jadi tahu. Yang tadinya kita ketemu sama mentornya itu di online, oh ternyata sekarang mah gantengnya Kang Randy tuh kayak gini gitu. Jadi itulah fungsinya pertemuan. Jadi yang awalnya di online tetap kita harus hadir ke pertemuan. Oke, next. Karena sebentar lagi mau maghrib ya. Jenis-jenis pertemuan offline, pertemuan pribadi dengan upline dan mitra, pertemuan home sharing, pertemuan grup mingguan, grup bulanan, pertemuan training, NNT, pertemuan spiritual leadership camp ataupun SLC, pertemuan seminar PTB, Grand Success Seminar dan lain sebagainya. Jadi banyak pertemuan yang akan bisa kita hadirkan. Tergantung kita mau hadir ke SLC ke GSS, ke seminar, apalagi orang Bandung. Di Bandung kan setiap minggu ada seminar. Di Tasik setiap 2 minggu sekali ada PSL. Kita tinggal undang calon mitra kita. Yang presentasi mentor kita yang dapat bonus kita. Oke, next. Mengundang mitra ataupun prospekan ke pertemuan. Mengapa harus mengundang ke pertemuan? Pertemuan adalah proses closing massal, maka akan menjadi kerugian bagi setiap member ataupun leader yang tidak mengundang dan mengingatkan mitranya ke pertemuan. Di sini yang sekarang hadir ke pertemuan misalkan baru 1 orang, nah teman-teman jangan ngerasa mengeluh. Sekarang kita bisa hadir 1 orang, tapi ketika ada pertemuan lagi, kita closing, hadirkan lagi mitra kita. Di bulan selanjutnya kita yang 2 orang ini masing-masing ngajak 2 jadi 4. Di yang 4 orang ini di bulan selanjutnya ada training lagi, bisa jadi 8. Yang 8 orang ini masing-masing ngajak 2 lagi jadi 16. Maka insya Allah teman-teman bisa punya workshop sendiri. Saya dulu waktu pertama merintis sama duduk, bahkan duduknya paling belakang. Udah mau duduk paling belakang, ngantuk lagi. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang udah bisa punya workshop, sekarang udah bisa berada di depan Bapak Ibu semua. Makanya dari sekarang mulai. Sekarang oke lah kita bisa ngundang mitra kita cuma 1 orang, atau kita misalkan bisa datang 1 orang. Tapi insya Allah pertemuan selanjutnya minimal kita bisa ngajak mitra kita. Kita bisa ngajak mitra kita lagi. Dan insya Allah teman-teman bisa punya tim yang besar. Oke, next. Member mensosialisasikan undangan pertemuan seminggu sebelumnya agar prospekan dapat mengatur waktunya, mengingatkan kembali 1 hari sebelum pertemuan berlangsung, memastikan calon mitra prospek ataupun datang menghadiri pertemuan minimal 2 jam sebelum pertemuan, mengikuti training workshop pembelajaran bagi seluruh jaringan Anda untuk menyamakan persepsi cara kerja dalam sistem jaringan PTBS. Siap hadir selalu ke pertemuan?
Siapa di sini yang pengen lunas hutang? Angkat tangan. Tahan sedikit, meskipun bau sedikit gak apa-apa. Karena malaikat lagi mencatat. Siapa di sini yang pengen punya mobil dan rumah secara cash tahun ini? Mudah-mudahan tahun ini teman-teman bisa lunas hutang, bisa punya kendaraan dan rumah secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Ingat teman-teman. Oke, silakan bisa ditutup Pak Muhammad. Karena ini waktunya udah sebentar lagi mau maghrib. Ketika kita bergabung di bisnis ini, setiap start pasti ada finishnya. Ketika kita memulai bisnis ini, ketika kita memulai di bisnis ini, jangan sampai kita malah mengeluh. Karena orang sukses gak ada yang mengeluh. Orang sukses saya tahu adalah solusi. Ketika kita mengeluh, di luar sana mereka ada yang berjuang. Ketika kita ragu, di luar sana mereka ada yang yakin. Mau tidak mau kita harus berjuang. Karena kenapa? Karena ada keluarga yang harus kita bahagiakan. Makanya ingat teman-teman, masa depan itu ada di depan, masa lalu ada di belakang. Kalau misalkan teman-teman semua, Bapak Ibu semua selalu mengingat masa lalu, maka bermundurlah. Tapi kalau misalkan kita pengen mencapai masa depan, maka kita harus berjalanlah. Kalau misalkan nih kita nggak mampu, kalau misalkan kita pengen wujud sebuah impian kita, kalau misalkan kita pengen merubah kehidupan kita, syaratnya cuma satu, jangan berhenti dan jangan mundur. Tapi yang harus kita lakukan adalah berlarilah, baru kita bisa mencapai ke masa depan kita. Kalau kita nggak bisa berlari, maka berjalanlah. Kalau misalkan kita nggak kuat berjalan, maka berangkatlah. Maka insya Allah ketika kita melangkah terus, berjalan terus, berlari terus, maka kesuksesan akan Bapak Ibu dapatkan. Pesan dari saya buat teman-teman semua, ketika kita belajar di bisnis ini, untuk sukses di bisnis ini bukan saatnya kita belajar di sini. Ketika kita pengen berhasil bukan saatnya ketika kita mengikuti workshop saat ini. Tapi yang menentukan suksesnya kita ketika kita habis pertemuan ini, pulang dari workshop ini, kita bisa praktekkan di lapangan. Karena yang paling penting di bisnis ini adalah memiliki impian, memiliki dream, memiliki tujuan. Karena impian bukan melihat kita siapa sekarang. Impian bukan melihat seperti Anda saat ini seperti apa. Tapi impian berbicara mau seperti apa kita di depan. Jadi kalau misalkan kita pengen sukses di sini, milikilah impian, milikilah tujuan. Karena impian tidak melihat siapa kita saat ini. Impian tidak bisa melihat teman-teman sekarang seperti apa. Tapi yang namanya impian, melihat mau seperti apa kita di depan. Maka insya Allah teman-teman akan menjadi orang-orang sukses, bisa punya lulus riba, bisa punya kendaraan dan rumah secara cash. Oke teman-teman, sebentar lagi karena mau maghrib ya, sebelum kita akhiri, insya Allah kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Maka dengan workshop inilah, dengan training inilah banyak mentor-mentor yang bisa berhasil. Tapi kalau misalkan materi-materi sudah disampaikan, tidak dipraktekkan, sebagus apapun materinya itu akan menjadi sampah kalau kita nggak praktekkan. Tapi sekecil apapun materinya, sedikit apapun materinya, kalau misalkan kita praktekkan, maka insya Allah kita bisa berubah kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Karena ketika kita belajar, orang hebat bukan melihat siapa pematerinya, orang hebat bukan melihat siapa orang yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Sekalipun mentor kita lebih muda, sekalipun mentor kita misalkan kemampuannya kurang, tapi mentor kita akan membantu kita. Jadi ketika Bapak Ibu semua sekarang punya mitra ataupun punya mentor, jangan melihat siapa orang yang menyampaikan pesan dari saya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Maka insya Allah 2025 teman-teman akan sukses, akan berhasil, dan insya Allah teman-teman juga bisa punya kendaraan rumah secara cash. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.